Jadi tadi hasil LP-nya bahwa TPPU itu tidak bisa berdiri sendiri, harus disandingkan dengan laporan lain. Dan jelas kita akan segera akan melapor ke Ditjen Pajak dengan beserta bukti-bukti dan yang kita pegang ya Mbak Ayu ya. Dan juga kita akan BAI tambahan nanti di Polres Selatan terkait dugaan TPPU-nya. Semua warga negara berhak mau melaporkan siapapun. Tinggal nanti pembuktiannya, laporannya berjalan apa enggak dengan bukti-bukti yang ada. Kalau mengakui kesalahan kan memang dari awal aku juga udah mengakui kesalahan. Untuk saat ini mungkin nggak Untuk ingin saat menghindari ini, masalah. untuk saat ini aku kembalikan lagi ke teman-teman kuasa hukum, baiknya gimana? Kita nggak mundur kok. Konflik berkepanjangan antara Ashanti dan mantan asistennya, Ayu Hairun Nurisa, tampaknya masih jauh dari kata usai. Perseteruan yang bermula dari dugaan penggelapan dana perusahaan kini terus bergulir ke ranah hukum dengan berbagai pelaporan dari kedua belah pihak. Terbaru, Ayu resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Tangerang Selatan atas laporan yang diajukan pihak Ashanti. Dalam laporan tersebut, Ayu diduga melakukan pemalsuan tanda tangan terkait sejumlah dokumen keuangan perusahaan milik istri Anang Hermansyah itu. Tidak tinggal diam, Ayu bersama tim kuasa hukumnya pun berusaha melakukan perlawanan hukum. Mereka mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan Ashanti atas dugaan tindak pidana pencucian uang ke TPU. Namun, langkah hukum itu belum dapat diproses lebih lanjut karena pihak kepolisian meminta agar laporan tersebut dilengkapi dengan laporan pendukung lainnya terlebih dahulu. Jadi tadi hasil LP-nya bahwa TPPU itu tidak bisa berdiri sendiri, harus disandingkan dengan laporan lain. Nah, rekomendasinya tadi kita dalam waktu dekat ke mana Bang? Ditjen Pajak. Ke Ditjen Pajak. Nanti kita akan segera merapat untuk membuat pengaduan atau laporan ke Ditjen Pajak terkait hal tersebut, dan juga untuk TPPU-nya bisa disandingkan karena kita sudah buat laporan di Polres Selatan. Alhasil itu bisa nanti kita sandingkan dengan laporan Undang-Undang ITE yang kita buka kemarin. Dan jelas kita akan segera akan melapor ke Ditjen Pajak dengan beserta bukti-bukti dan yang kita pegang ya Mbak Ayu ya. Dan juga kita akan BAI tambahan nanti di Polres Selatan terkait dugaan TPPU-nya. Semua warga negara berhak mau melaporkan siapapun. Tinggal nanti pembuktiannya, laporannya berjalan apa enggak dengan bukti-bukti yang ada. Jadi silakan, nggak ada masalah. Hari ini karena memang kita sudah buka sebelumnya, harusnya sih kalau memang dari kemarin mungkin harus kalian bisa ya gitu Mbak Ayu ya. Iya. Bisa di Selatan. Tadinya kan kita memang TPPU ini memang nggak mau kita laporkan gitu kan, karena kita menunggu reaksi dari pihak tetangga sebelah gitu kan untuk komunikasi seperti itu sih. Tapi kalau sampai saat ini belum ada komunikasi, berarti ini kita tetap lanjut TPPU-nya, pasti kita dugaan TPPU ya, pasti kita akan laporkan nanti bagaimana pengembangannya, biar proses hukum yang berjalan aja. Lebih cenderung ke PT ya, lebih cenderung ke PT. Nanti kan biar proses hukum berjalan kelihatan kok. Pastinya ketarik lah siapa yang ada gitu. Dan jelas terkait PMH, perbuatan melawan hukumnya, kita sudah selesai gugatan. Besok pagi atau malam ini kita sudah daftarkan untuk gugatan PMH-nya. Kalau gugatannya sih imaterialnya mungkin yang besar ya. Imaterial kan ya nanti kita lihat aja. Dan jelas sih bisa jadi angkanya fantastis ya, namanya kita gugat gitu kan. Nanti kan biar gimana pun hakim yang memutuskan gitu. Miliaran Bang? Pasti. Konflik hukum antara Ashanti dan mantan asistennya, Ayu Hairun Nurisa,
tampaknya semakin memanas. Setelah sebelumnya melaporkan Ayu ke Polres Tangerang Selatan hingga berujung pada penetapan status tersangka, kini Ashanty diketahui juga membuat 2 laporan baru sekaligus di Polda Metro Jaya. Kendati demikian, pihak Ayu mengaku belum mengetahui secara pasti terkait laporan-laporan baru yang diajukan oleh istri Anang Hermansyah tersebut. Ayu sendiri menyebut belum menerima surat resmi ataupun panggilan dari pihak kepolisian terkait laporan dimaksud. Meski begitu, Ayu menegaskan bahwa dirinya tidak akan menghindar dan siap mengikuti seluruh proses hukum yang berlaku. Ia juga memastikan akan memenuhi setiap panggilan penyidik jika nantinya dibutuhkan keterangannya dalam kasus tersebut. Sejauh ini sih aku belum tahu ya apa yang mereka laporkan, terus termasuk yang akun anonim itu nggak tahu, sama sekali nggak tahu. Jadi nanti kalau misalkan pun ada panggilan ya aku pasti datang. Ya kalau orang melapor mah kan nggak apa-apa ya, bebas aja gitu. Tapi kalau selama aku dipanggil ya pasti aku datang. Dari 3 laporan yang telah dilayangkan Ashanty terhadap mantan asistennya, Ayu Hairun Nurisa, 1 di antaranya kini telah berujung pada penetapan status tersangka. Penetapan tersebut dilakukan oleh Polres Tangerang Selatan terkait dugaan pemalsuan tanda tangan dalam dokumen keuangan milik perusahaan Ashanty. Meski kini berstatus tersangka, Ayu tampaknya tidak menunjukkan rasa gentar sedikit pun dalam menghadapi berbagai tuduhan yang diarahkan kepadanya. Ia justru memilih untuk tetap tegar dan melanjutkan langkah hukum sebagai bentuk perlawanan terhadap pihak pelapor. Hingga kini, Ayu juga belum menyampaikan permintaan maaf ataupun pernyataan damai kepada Ashanty. Sebaliknya, ia justru mengambil langkah berani dengan melaporkan balik Ashanty ke Polda Metro Jaya atas dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Lantas apa alasan Ayu tak kunjung meminta maaf kepada Ashanty setelah namanya telah ditetapkan menjadi tersangka? Ya udah harus siap. Kalau mengakui kesalahan kan memang dari awal aku juga udah mengakui kesalahan. Untuk saat ini mungkin nggak ingin Untuk saat masalah. untuk saat ini aku kembalikan lagi ke teman-teman kuasa hukum, baiknya gimana? Kita nggak mundur kok. Aku lagi fokus mau ujian kelayakan. Tuh aku mau ujian kelayakan, doain. Aku nggak mau konsentrasiku terganggu sama hal-hal yang yang menurut aku udahlah gitu, udah ada pihak-pihak yang lebih pantas untuk melakukan tugas-tugasnya, karena memang bagi aku udah nggak mau ngeladenin orang yang udah pembahasannya aneh-aneh, apalah. Gini, sebelum bicara itu harus belajar dulu gitu loh, jangan nanti jadi lucu buat diri sendiri. Yang tadinya harusnya fokusnya disertasi, fokus ke Lumiere dan lain-lain, kepecah sedikit gitu karena gimana pun kan omongan-omongannya mereka ini kayak nggak ada, kayak asal aja apa yang bisa diomongin gitu. Kemungkinan hadir. Mungkin hadir jam berapa Pak? Kalau panggilannya sih jam 10. Panggilan jam 10. Kemungkinan hadir. Ayu udah siap yuk. Cowok ya. Lahir batin. Kalau Ya. kalau Dan kemungkinan ya, kalau kemungkinan terburuk ya, ditanyakan. kemungkinan terburuk Ayu nginap di sana gimana yuk? Saya sudah sampaikan ke keluarga, saya sudah sampaikan juga ke kuasa hukum. Kemungkinan terburuknya saya sudah terima. Jadi besok prosesnya seperti apa ya kita jalanin dulu karena kita belum tahu besok itu hasilnya akan bagaimana. So far Mbak Ayu juga membuka ruang untuk mediasi gitu kan. Semoga rekan kami di sana juga memberikan edukasi kepada kliennya, karena akan amat sangat melelahkan baik laporan kita di kepolisian maupun nanti di pengadilan terkait gugatan PMH kita, itu akan amat sangat melelahkan gitu. Dan kalau kami siap untuk itu. Ya udah terlanjur, prosesnya kan udah berjalan, ya udah kita jalan aja sekalian. Diketahui sebelumnya jika nama Ayu sendiri telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan penggelapan dana yang dilaporkan oleh keluarga Ashanty. Penetapan tersebut dilakukan usai penyidik menemukan bukti yang dianggap cukup untuk menaikkan status hukum Ayu dari saksi menjadi tersangka. Menurut informasi yang diterima,
Pemeriksaan perdana terhadap Ayu dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 17 Oktober 2025 di Polres Tangerang Selatan. Dalam keterangannya kepada awak media, Ayu membenarkan bahwa dirinya telah menerima surat penetapan tersangka dari penyidik pada 13 Oktober 2025, menyusul keputusan kenaikan status hukumnya yang resmi ditetapkan pada 10 Oktober 2025. Kalau status tersangka memang benar ya, udah naik statusnya per kemarin tanggal 10 Oktober di Polres Tangsel. Status tersangka yang sudah dirilis dari Polres Tangsel ya, itu menjadi apa ya? Nggak ada opsi lain selain kita harus melawan. Jika memang ini ditetapkan sebagai tersangka, wallahualam, kita nggak pernah tahu, takdir orang nggak pernah tahu, tanggal sial itu nggak ada di kalender. Bisa jadi mungkin kami akan dalami dengan seksama, dengan fokus, dan akan lebih intens lagi. Semoga sampai pada tujuan, yang mana jika memang dugaan ini terbukti, kemungkinan status tersangka akan melekat juga. Di sini kita adanya beberapa transaksi yang kita anggap itu satu kesalahan ya. Artinya kesalahan dalam transaksi berbisnis. Ini ada transferan dari PT Sebutinnya nggak apa-apa. dari PT Hijau Hermansyah ya ke rekening aku untuk pembayaran lisensi lagu. Tinggal besok secara detail kami akan lakukan gelar perkara di kantor untuk benar-benar lebih spesifik lagi terkait transaksi-transaksi apa saja dan di mana saja transaksi ini terjadi, terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Jangan sampai ini akan menjadi bom waktu ya, karena kalau sudah masuk ke TPPU luar biasa dampaknya nanti, dan kami nggak akan pernah main-main untuk hal ini. Mendapat kepuasan dengan status tersangka klien kami, nggak jadi masalah. Klien kami bertanggung jawab dan siap mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan. Namun kami sebagai kuasa hukum akan lebih agresif lagi tentunya dalam menangani perkara-perkara yang ada di hadapan kami dengan bukti-bukti yang sudah kami pegang tentunya, gitu kan. Jadi kalau genderang perang itu sudah dibunyikan, kita siap. Artinya dari pihak lawan sudah tidak ada buka ruang damai, maka kami siap. Semuanya akan kami buka, dan mungkin bukan hanya satu pihak saja, beberapa orang mungkin nanti akan terlibat di dalamnya. Untuk kekhawatiran sejauh ini sih belum ada ya, karena memang aku udah siap dari awal, udah siap. Kalau dari aku ya mentalnya turun kan udah lewat, jadi kesiapan mental aja, kesiapan mental, ikhlas, pasrah, ya pokoknya memperkuat diri sendiri aja. Kami siap menghadapi ini semua, membela kepentingan klien kami, dan status yang melekat pada klien kami sebagai tersangka tidak tertutup kemungkinan jika memang dugaan ini terbukti akan melekat juga kepada mereka. Dan ingat, ancaman hukuman TPPU itu nggak main-main. Ancaman hukumannya jelas dikatakan di sini. Ancaman hukuman tindakan pidana pencucian uang itu maksimal 20 tahun dan denda maksimal 10 miliar. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.